Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingin share info bahwa grup STS open lagi kelas pelatihan swing pendek STS 4 Minggu tanggal 18 Mei 2025, dan ini hanya khusus untuk 10 orangan aja guys ya. Jangan sampai kelewat, karena kalau udah full kita akan close walaupun nggak sampai nunggu tanggal 18. Ya, jadi teman-teman akan dapat rumus buat swing teman-teman ya. Di sini keuntungannya guys ya. Teman-teman akan dapat rumus swing powerful yang bisa dipakai seumur hidup. Nah, ya ini seumur hidup teman-temannya rumusnya, dan rumusnya ada banyak banget. Di sini kita akan bagi semua rumus atau rahasia kita, cara screening saham semua kita akan bagi semua di kelas teman-teman ya. Jangan sampai kelewat. Dan di sini kita lihat, selain teman-teman akan dapat rumus swing dan ODT, teman-teman akan dapat juga cara analisa foreign flow dan bonus menghitung harga wajar saham. Jadi rumus ini akan kita berikan ya di kelasnya nanti teman-teman ya, dan cara pakainya juga kita akan berikan guys ya, seperti itu. Nah, kita akan contoh satu rumus guys ya, rumus swingnya. Ini LSIP ya, pernah muncul di Sugiono Mini di 995, dan kita lihat LSIP teman-teman. Harga yang sekarang adalah udah di 170 ya, 1170, dan ini munculnya di sekitaran ini guys. Di sini teman-teman ya, luar biasa dalam waktu beberapa hari. Dari rumusnya udah naik segitu banyaknya guys ya. Ini hanya untuk 10 orangan aja, jangan sampai kelewat. Langsung chat saya aja guys untuk tanya-tanya, dan kita masuk ke video. Oke Mas Bro, kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok tanggal 15 guys. Nah, hari ini IHSG bullish banget ya. Ini sempat kayak mau koreksi gitu guys di tanggal 8 dan 9. Terus libur panjang teman-teman ya kemarin ya. Libur panjang 4 hari tuh, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ya. Nah, hari ini malah naiknya. Itu karena berita bagus guys dari Cina sama Amerika ya, udah mulai damai nih perang tarifnya. Jadi tarifnya pada turun nih. Terus India Pakistan damai juga perangnya. Jadi ya bisa dibilang damai lagi ya. Kalau masa damai berarti orang-orang nggak simpen logam mulia lagi, mereka masuk ke aset yang lebih berisiko ya. Contohnya saham, kripto kayak gitu, seperti itu teman-teman ya. Jadi istilahnya ya bagus lah, dunia damai, jadi IHSG naik lagi. Dan ini jebol resist guys, lihat ya di sini untuk IHSG teman-teman. Nah, resist IHSG itu di 6963 dan sekarang 6979. Besokannya ke 7000 guys untuk IHSG teman-teman ya. Wow, berarti resist berikutnya di mana nih? Di sini guys. Resist berikutnya di 7247. Nah, apakah akan nyampe? Saya sih berharap koreksi dulu ya. Ya, tapi ya kalau mau ke 7000 dulu ya nggak masalah kayak gitu ya. Is enjoy aja saham itu guys ya. Kalau misalnya memang belum ada saham yang menarik banget, harganya udah pada naik, ya nggak usah beli. Kalau misalnya nunggu crash gitu ya baru masuk, ya nggak masalah gitu ya. Jadi istilahnya kalau emang nggak ada yang menarik ya nggak usah beli. Nah, terus kalau seperti itu terus gimana mainnya ya? Mainnya ya main-main pendek-pendek aja, trading gitu ya. BSJP seperti itu guys. Oke ya, kita akan lihat 6 saham yang buat besok teman-teman ya. Nice, sudah 2 menit. Nah, yang pertama cuan dulu guys. Cuan ya. Nah, ini cuan teman-teman. Nah, ini cuan break ya guys. Break resistan teman-teman di sini. Nah, udah break resistan, dan kalau kita lihat di sini untuk si cuan, ini ada gap raksasa guys di sini. Gap raksasa di sini ya. Sepertinya ini masalah MSCI ya. Ini cuan ini nggak jadi masuk MSCI, terus dia turun dalam ya. Nah, di sini ada gap nih. Apakah akan nutup? Ya, bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja teman-teman nutup ya, karena memang namanya Pak PP ya, konglomerat, bisa ngelakuin apa aja teman-teman ya. Nah, kita lihat teman-teman tuh si cuan ya, kita lihat. Kita lihat cuan. Oke, hari ini naik 10% teman-teman. Dan di sini cuan ngasih dividen ya, cuman kecil sekali ya, cuman ya 3 perak, 2,9 ini berapa persen? Kecil banget lah pokoknya, nggak usah dianggap lah kok. Nah, ini pembayaran tanggal 22 ya guys ya, di sini cuan nggak usah dianggap dividennya teman-teman, terlalu kecil. Kita lihat di sini untuk cuan. Nah, cuan asingnya keluar nih AK, tapi untuk brand cuan Petro TPIA itu asingnya bandarnya bukan asing guys, lokal. Jadi masih aman, asing nggak ngurus gitu ya di cuan. Kalau emang Pak PP mau naikin ya naik kayak gitu, seperti teman-teman ya. Seperti ini mau dinaikin nih untuk si cuan ya. Apakah akan nutup gap? Ini resistnya di mana bang? Kalau saya ditanya resist cuan di mana lagi, ya di sini guys. Edan ya nutup gap di 14.000.
Apakah bisa ya nggak tahu guys ya. Kita main pendek aja sih untuk sih. Tapi kalau kita lihat ya teman-teman, kalau udah nyampe di sini, udah nyampe di 9.700 guys. Ini harusnya ya ke 10.000 guys, nanggung guys. Ini namanya resist psikologis ya. Kalau kita ngomong 14.000 ya ntar lah. Tapi kalau cuman ke 10.000 harusnya sih bisa guys. 10 ribuan gitu harusnya sih bisa ya untuk si cuan teman-teman yang udah nanggung nih, udah 9675 ya, harusnya ngehit 10.000 dulu ya. Ganti apa namanya, nambah nol dulu ya, nambah nominal dulu ya, nambah angka dulu satu. Kayak gitu ya untuk si cuan. Semoga aja besok ngehit ke 10.000 lebih untuk si cuan guys. Oke, lanjut saham yang kedua teman-teman. Nah, saham yang kedua apa nih? Yaitu CMNP guys. Susah amat nyebutnya nih. Nah, Citra Marga Nusapala Persada. Nah, ini adalah perusahaannya punyanya Yusuf Hamka, teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman. Nggak bisa di copy ya. Ya, CMNP punya siapa? Nah, ini guys ya. Jadi punyanya CNMP milik Yusuf Hamka. Ya, ini guys ya. Jadi Yusuf Hamka itu, CMNP ini pengelola jalan tol ya guys. Nah, kita di sini teman-teman. Mungkin teman-teman mungkin belum terlalu familiar kayak gitu ya untuk CMNP gitu ya. Nah, ini kalau mungkin teman-teman ngira itu CMNP itu ini ya CMNP. Ngiranya yang ngelola jalan tol itu Jasa Marga ya atau JSMR. Nah, ternyata CMNP ini juga ngelola guys. Nah, di sini teman-teman. Di sini. Nah, ini guys ya. Tuh. Highway Construction, ya ini is Highway Construction dan investment di sana. Jadi membangun tol dan mengelolanya, gitu maksudnya guys, artinya ya gitu ya. Nah, di sini CMNP ini naik guys, lihat di sini. Nah, ini berarti kelolaan tolnya lebih banyak lagi, ya makanya dia bisa naik. Ya, ini kita lihat revenue-nya juga naik teman-teman, dari 890 miliar ke 1T ini di tahun 2025. Kemungkinan sih jalan tol yang dikelola oleh CMNP ini nambah. Ya makanya dia revenue-nya naik kayak gitu. Nah, ini juga net profit-nya jadi naik, guys. Dengan PER-nya cuma 6,9 ya, PBV 0,5, ROE-nya 8. Ini murah, guys. Ini saham murah loh, guys ya. Kita lihat untuk broker saham ini ya. Nah, ini ada bonus ya, siapa nih? Bonus. Nah. Oh, ini udah lewat ya. Kapan sih nih? 14 November. Oh, masih lama guys. Ini 20 apa mas? Nggak jelas guys. Ini apa sih bonus ini sih? Oh, ini kok nggak dihilangin sama iPod nih? Oke, kita lihat di sini teman-teman ya. Untuk CMNP di sini YP masuk teman-teman di sini guys. Ada APD, BK dan sebagainya. Nah, kita lihat dari sini profitnya naik ya, cuman sahamnya koreksi guys. Nah, kita lihat dari awal Mei ya. Kita lihat dari awal Mei teman-teman di sini. XL-nya, oh ini XL ya, YP. Nah, YP ini guys ya. YP ini lihat sini teman-teman, sangkut di 1446 ya. Nah, hari ini YP masuk tuh. Tuh, Avegedon ya si YP. XL-nya juga ya. YP dan XL Avegedon. Dan saya kira besok naik lah untuk si CMNP. Nah, bagi teman mau ikut atau nyicil CMNP bisa ambil di harga yang sekarang ya. Untuk TP-nya maybe di sini lah guys ya, minimal ya. Tuh di sini guys. Ya 1460 lah untuk si CMNP, semoga bisa besok guys. Oke, lanjut saham yang ketiga guys ya, yaitu saham dari TAPG guys. TAPG ini kalau ini CPO ya, kelapa sawit guys. Ini perusahaan sawit teman-teman. Nah, sawit CPO naik ya harganya teman-teman. Nah, kita lihat sini juga profitnya naik signifikan sekali dari 370 ke 800 miliar guys. Lihat di sini teman-teman. Revenue-nya juga naik luar biasa. PER-nya masih 5, PBV 1 kali, ROE-nya 25%. Ini murah banget guys sahamnya guys ya. Si TAPG guys. Nggak kalah nih murahnya sama CMNP. Jadi teman-teman bisa nyicil lah. Jadi kalau saham seperti ini tuh nyicil enak. Nah, ini barusan bagi dividen teman-teman, tapi udah lewat ya come date-nya, dan ini kita tinggal nunggu payment date. Payment date-nya tanggal 22. Nah, berapa nih yield-nya guys? Nah, kita hitung teman-teman. Kan dividennya 76 tuh ya di sini. Nah, dibagi harga yang sekarang nih 900. Nah, yield-nya 8% lah. Nah, kalau teman-teman ngambil pas come date itu di harga 980 ya, kita lihat ya.
76 bagi 980. 7%, guys. Luar biasa ya. Gede banget dividennya, teman-teman. 7,7, luar biasa. Ya walaupun ngambil di Kamdet masih dapat 7%. Kalau di harga yang sekarang itu hampir 9% ya, luar biasa. Gede dividennya, harganya masih murah dan ya naiklah untuk si TAPG. Ini barang BB dan lain-lain. Tapi kita memang ke TAPG bisa ambil 900 ya. Untuk TP-nya maybe harusnya sih kalau payment date naik ya. Payment date itu tanggal 22 ya. Nah, ini masih nunggu di tanggal sini, guys. Nah, tunggu aja, beli aja, cicil. Mungkin aja teman-teman nanti di tanggal 22-an dia bakal nutup gap, guys. Di sini, guys. Nah, ini memang kayak gitu tuh. Lihat di sini ya. Ini habis bagi dividen dia naik. Ini habis bagi dividen naik. Seperti itu, guys ya, untuk si TAPG. Oke, kita lanjut part 2, guys ya.